Itu merupakan coding bootcamp yang berkantor pusat di Jakarta. Kita udah ada sejak tahun 2017. Nah, sejak tahun 2017 itu kita telah membantu banyak orang untuk mengembangkan bakat mereka dan meningkatkan karir mereka di bidang industri teknologi. Pada saat ini, Impact Byte memiliki beberapa program. Salah satunya adalah full stack development, lalu kita juga ada part-time class berupa part-time React Native, part-time front end, dan sebagainya. Next. Nah, selain di Impact Byte, kita juga punya platform yang namanya Skillful. Nah, apa sih Skillful itu? Skillful adalah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pembelajaran digital skills dengan metode blended learning dalam bentuk online maupun online. Nah, apa sih blended learning itu? Kita akan berlatih, train, lalu mendapatkan sertifikasi, dan mengkoneksi teman-teman semua dengan pekerjaan. Jadi visi kami adalah menghasilkan sejuta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi. Nah, si Tera, ikon Skillful juga punya hadiah untuk kalian semua. Kita memiliki kelas gratis dari Skillful. Nah, untuk kelas gratis nanti akan kita umumkan di akhir acara ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, ikutin acaranya sampai dengan terakhir ya. Nah, di dalam Skillful itu sendiri ada apa aja sih fitur-fiturnya? Nah, tadi setelah saya singgung sedikit, kita memiliki fitur sertifikasi. Selain sertifikasi, kita juga ada Skillful Code Editor, di mana teman-teman nanti bisa langsung mencoba kode-kode yang diajarin di Skillful langsung di kode editor kita tanpa buka-buka lagi kode editor lainnya. Selain itu, kita juga punya quiz dan project untuk melatih skill yang teman-teman sudah pelajarin. Nah, apabila teman-teman bingung, teman-teman bisa diskusi bersama developer-developer lainnya menggunakan forum Skillful. Selain itu, apabila teman-teman masih mentok nih, wah udah diskusi juga, masih bingung, teman-teman juga punya kesempatan untuk mengikuti live mentoring yang udah disediakan oleh Skillful. Nah, setelah mengerjakan semua kegiatan di Skillful tersebut, teman-teman akan mendapatkan skill point yang bisa ditukar dengan skill reward. Nah, banyak sekali yang bisa ditukar dengan skill reward tersebut. Teman-teman bisa langsung cek aja apa aja yang bisa ditukar di skill reward di website kita di skillful.com. Teman-teman mungkin udah familiar ya dengan Bootstrap, tapi ada juga nih yang masih bingung tentang Bootstrap. Tenang aja, kita udah menyiapkan kelas Bootstrap. Untuk saat ini kita kelasnya masih tahap persiapan, jadi teman-teman jangan lupa terus diikutin updatean dari Skillful tentang kelas Bootstrap ini. Nah, pada malam ini kita juga bukan hanya menyimak penjelasan dari guest speaker kita juga punya kegiatan yang namanya Instagram Challenge. Nah, di Instagram Challenge ini teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan merchandise dari Impact Byte. Nah, bagaimana sih cara mengikutinya? Cara mengikutinya sangat gampang, step-stepnya bisa teman-teman lihat. Pertama, teman-teman harus follow Instagram Impact Byte dan Skillful. Terus teman-teman tinggal post keseruan webinar di Instagram Story dan mention Impact Byte dan Skillful. Dan jangan lupa sertakan hashtag Indonesia Siap Kerja. Cantumkan juga komentar atau testimoni dari webinar yang teman-teman ikutin malam ini. Pastikan kalau Instagram udah dibuat publik ya, jangan dibuat private. Satu posting yang paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Impact Byte. Selain dari Instagram Challenge, kita juga punya punya challenge lainnya, yaitu Q&A Challenge. Nah, gimana sih cara ikutnya Q&A Challenge? Caranya sangat gampang, teman-teman tinggal mengajukan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh pembicara kita. Terus ikutin acara kita sampai akhir, nanti kita akan umumkan Q&A-nya yang terbaik di akhir acara. Satu pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise dari Impact Byte. Oke. Nah, kita langsung aja ya ke materi malam ini. Mungkin, teman-teman udah lihat saya di sini, tapi saya belum memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Edi Permana, saya adalah salah satu coding mentor di Impact Byte yang malam ini menjadi moderator. Oke, dan malam ini juga kita udah kedatangan guest speaker kita, alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita, ada Kak Esther Melati, Android developer at Mekari. Halo, selamat malam Kak Esther. Halo, halo Mas, Mas Edi. Oh, halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Baik, ya. Oke, iya.
Jadi beruntung banget ya malam ini Kak Esther udah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol singkat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat Kak Esther ini udah punya pengalaman cukup banyak ya di dalam developing Android application. Boleh diceritain sedikit Kak, gimana sih karirnya jadi Android developer? Oke. Sebelum berkarir di Android developer, aku cerita dulu. Aku nih kuliah dulunya dari 2013 sampai 2017, jurusan teknik informatika. Jadi benar-benar aku kerjain itu sejalan sama kuliahan aku dulu. Kuliahnya di mana? Di Sumatera Utara, di Institut Teknologi Dell. Mungkin ada yang pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Terus setelah lulus tahun 2017, aku tuh dari kampus kita tuh ada yang namanya KP, jadi kayak kerja praktek atau internship gitu ya. Dan aku internship di Home Credit, jadi beneran pas abis internship itu, halo, Iya, oke, suaranya masuk abis, Kak, jelas. oke, abis internship itu puji Tuhan ditawarin sama leadku, sama VP ku di sana, mau nggak lanjut untuk full time gitu. Jadi tadinya beranjak dari internship, makanya buat yang masih kuliah di sini, internship itu penting. Terus jadinya balik wisuda, abis itu seminggu kemudian langsung balik full time ke Home Credit Indonesia. Itu aku 3 tahun di sana sih. Jadi benar-benar nggak nggak kemana-mana 3 tahun di sana. Terus di tengah-tengah akhir-akhir tahun di situ aku lihat nih ada di LinkedIn gitu kan, ada Generation Girl. Jadi Generation Girl ini sebenarnya organisasi non-profit untuk ngajarin STEM. Jadi science, technology, engineering and math gitu kan. Untuk young girls, perempuan-perempuan muda yang ada di Indonesia. Jadi kita support nih, jadi non-profit organization ini merangkul teman-teman adik-adik yang perempuan yang belum familiar sama teknologi atau software engineering khususnya gitu kan. Jadi kita bikin kelas dan ini gratis, jadi nggak ada apa namanya pungutan biaya. Tapi itu cuman terbatas, cuman seminggu, nggak seminggu sih, 5 hari doang gitu. Jadi kita ngajarin 5 hari, tapi ya 5 hari apa terbatas ya waktunya. Kebetulan aku juga kemarin bertanggung jawab untuk kelas Android development juga untuk anak-anak SMP sampai SMA. Jadi lumayan fun sih, ngelihat sebenarnya cewek-cewek sekarang pada curious sama teknologi, tapi kenapa dulu nggak banyak cewek-cewek yang terjun di teknologi? Ya pasti karena nggak dikenalin gitu. Nah sekarang dengan udah banyaknya organisasi yang mengenalkan teknologi, software engineering, software development, app development, dan lain-lain, seperti Impact Byte ini, jadi kita lebih mudah ya, mau cari sumber tuh udah gampang, mentor udah banyak gitu ya, tinggal kita mau atau enggak gitu. Dan akhirnya mulai mulai rajin terlibat di Generation Girl Mentoring ini. Jadi ada kelas yang khusus Android, terus ada yang kelas tiap hari Sabtu weekend gitu. Itu juga mentoring untuk basic programming, intermediate juga, dari beginner, intermediate sampai belum ada sih kelas yang advance, cuman yaitu intermediate dan beginner dan intermediate. Itu mostly sih kita ngajarin Java sih. Cuman kalau sekarang karena aku kebetulan Android developer dan sekarang kita majority udah most wanted itu di Kotlin ya, programming language-nya. Jadi kalau bisa mulai sekarang tuh kalaupun aku mau sharing, aku mau sharingnya di Kotlin gitu. Dan sekarang aku sekarang kerja di Mekari sebagai Android developer juga. Jadi itu baru mulai di Mei 2020 kalau nggak salah. Ya, Mei 2020 sampai sekarang masih di Makarim. Gitu. Oke, menarik banget nih Kak Esther perjalanan karirnya. Jadi secara nggak langsung ikut magang itu sangat penting ya kayak Kak Betul. Esther. Jadi Betul, Kak betul. Esther nggak ngerasain ini ya, fase-fase pengangguran setelah lulus kuliah nggak ngerasain. Nggak ngerasain. Iya, Iya, salah satu orang yang beruntung lah bisa seperti itu. Tapi itu sama-sama. nggak 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 lepas juga dari kerja keras selama kuliah juga kan kita bisa ikut
ikut di magang, kemudian kita dilihat punya skill, terus kita langsung ditawarin kayak gitu. Oke, menarik nih Kak Esther. Sebenarnya saya juga tertarik nih tentang Kotlin, karena saya dulu belajarnya dari Java, terus saya udah lama juga nggak nyentuh codingan Android yang Java, tiba-tiba ada Kotlin, terus akhirnya saya bingung mau lanjut lagi kalau belajar programming mobile Android itu pakai Java atau pakai Kotlin sih. Mungkin nanti bisa dapat pencerahan juga ya dari Kak Esther ya. Ya, bisa. Oke. Ya mungkin kita langsung aja nih Kak Esther untuk materi malam ini. Oke, waktunya saya persilakan untuk Kak Esther. Oke, terima kasih buat semua yang udah hadir. Lumayan banyak ya. Sebentar, cek dulu. Ada 65 orang. Jadi pas nanya, Mas berapa orang hari ini yang hadir? 165 orang. Terus saya jadi kayak, I'm swearing. Thank you semuanya. Hari ini aku bawainnya fun aja sih, santai aja. Karena belajar sesuatu yang baru itu lebih baik jangan dibawa stres, lebih baik fun. Karena kalau misalnya dulu aku belajar juga sih Android development waktu kuliah, tapi kayaknya nggak ini sih, kurang greget, kurang dapat karena terlalu strict banget. Jadi aku coba setiap materi yang aku bawain se-fun mungkin. Oke, next. Oke, ya, ini fact 101. Jadi semua orang bisa belajar, nggak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru, even kalian yang apa sih software engineering, Android development, nggak pernah dengar itu kayak gimana, apa sih. Jadi it's not too late to learn. So next. Nah, di sini kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan, apa sih Android app development? Di situ aku sengaja highlight ada 3, Android, app, sama development. Dari pertama Android dulu ya. Jadi kita definisi dulu. Definisi si Android ini sendiri itu adalah sebuah OS ya. OS yang kalian mungkin ada sebagian yang nonton dari handphone yang OS-nya Android. Nah, Android ini sendiri adalah sebuah operating system yang udah mendunia lah ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat survei, user Android OS itu sekarang di seluruh dunia per Januari 2021 itu jumlahnya dari seluruh dunia ya. Kalau seluruh dunia itu ada 7 miliar orang, berarti di seluruh dunia ada 72% dari 7 miliar itu yang user Android. Terus ada 27% something lagi itu iOS. Terus less than 1% lagi itu OS lain ya, mungkin yang kayak Tizennya Samsung atau yang lain-lain yang dari Firefox, mungkin Windows Phone kayak gitu. Tapi yang paling gede, yang paling mostly digunakan di sekarang ini, kebanyakan tuh dari Android OS sendiri ya. Nah, makanya kita kalaupun mau jadi seorang mobile developer, kita pasti cari market yang paling gede, yaitu Android. Terus app, apa sih app? Nah, app itu yang kita gunain sehari-hari. Kalau misalnya kita lihat ini, kita nggak lagi nge-zoom dari handphone atau dari web, itu dinamakan aplikasi. Cuma di mana platformnya kan? Apakah platform kita dari phone ataupun dari web atau dari desktop, itu semua dipanggil aplikasi gitu ya. Terus development ini apa ya? Kita kalau bahasa Indonesia development itu kan pengembangan ya. Pengembangan berarti kita mengembangkan sebuah software, aplikasi apapun itu bentuknya yang punya SDLC. SDLC maksudnya software development life cycle. Kita mulai dari sisi perencanaan, mau bikin apa nih app-nya, terus kita desain, gimana nih bentuk app-nya, dan lain-lain. Nanti usernya kayak gimana ya, kita cek-cek dulu sama usernya. Ada banyak proses yang dilalui dalam proses development ini. Sampai kita develop proses yang kita memerlukan kreativitas, berpikir, ini user kita kayak gimana, berempati, terus mikirin nanti orang-orang suka kayak gimana, kita harus ngecek juga apakah klien kita atau user kita nanti lebih suka yang kayak begini atau kayak opsi yang lainnya, bisa A/B testing dan lain banyak cara dan proses yang dilakukan di development itu sendiri gitu sampai akhirnya kita rilis ke publik, ke orang-orang. Dari mana kalau misalnya kita Android app developer, kita pasti target pasar kita teman-teman yang menggunakan Android phone. Itu mereka dari mana dapat app-nya? Dari Google Play Store.
Nah, jadi aplikasi yang udah kita bangun tuh sebaiknya nanti udah dirilis itu dibagikan ke Google Play Store. Jadi teman-teman bisa langsung dapetin aplikasi kita dari Google Play Store gitu. Jadi Android app development tuh kurang lebih ya gimana proses kita membangun sebuah aplikasi mobile yang nanti tujuannya buat diinstal atau dipasang di OS Android gitu. Gitu. Next boleh. Nah, kalau sekarang, oh ya, sebelum ke sini, jadi sebenarnya kita kan ada banyak jenis pengembangan yang bisa kita lakukan dari programming language-nya gitu kan. Dan yang isi di sini aku mau fokusin, itu kita lebih ke native Android app development. Jadi nggak hybrid, kita di sini nggak bicara hybrid. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengerin ada apa sih nih hybrid app development, pakai JavaScript atau pakai HTML5, ada Ionic atau Xamarin. Nah, aku nggak fokusin ke situ, kita lebih fokusin ke native application development sendiri untuk Android gitu. Nah, di sini kita pakai Kotlin. Apa sih Kotlin itu? Nah, jadi si Kotlin ini adalah sebuah bahasa pemrograman. Jadi aku stabiloin di situ, aku highlight sebuah bahasa pemrograman yang disebut modern. Jadi maksudnya modernnya apa? Kalau misalnya yang ada modern berarti ada yang jadul dong. Nah, yang jadulnya di sini kalau untuk Android apps, maaf buat teman-teman Java lover, jadi mungkin untuk Android app development di sini yang jadul itu Java, jadi yang modernnya Kotlin. Jadi kita kenapa butuh yang namanya Kotlin? Nah, nanti di next slide akan ada lagi kenapa kita harus pakai Kotlin gitu ya. Dan ini Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh lebih dari 60% Android developer di seluruh dunia. Ada surveinya. Dan ini ada di situs resminya Android developer ya. Jadi bisa dicek nanti mungkin kalau penasaran. Ini infonya dari mana. Jadi ada 60% lebih yang menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrogramannya di seluruh dunia. Jadi ini tuh termasuk ke dalam kategori profesional, pengajar, dan juga developer yang belajar di situ ya, student atau student bootcamp gitu-gitu, itu juga termasuk. Dan rata-rata bilang bahwa Kotlin ini tuh membantu kita untuk nge-boost productivity. Dan kita tuh developernya tuh pada bilang, Kotlin enak loh, Kotlin asik loh, lebih cepet loh ngodingnya daripada pakai Java gitu-gitu. Dan ada juga yang namanya code safety, karena ada satu keuntungan yang ditawarkan Kotlin dibanding Java. Kalau di Java kita harus ngecek-ngecekan null if null atau enggak gitu-gitu. Kalau enggak, ya amit-amit null pointer exception gitu ya. Nah kalau di Kotlin dia udah nawarin keuntungan itu. Selanjutnya, next. Nah di sini Kotlin ini kan aku bilang tadi Kotlin itu modern programming language dan lawannya itu jadul. Nah, jadi dia itu disebut modern karena dia yang paling baru dan dia ini diciptakan, dia tuh terinspirasi dari nenek moyangnya. Ada Java, ada C#, ada JavaScript, Scala, dan Groovy. Kalau teman-teman penasaran masing-masing Java, C# dan lain-lain itu apa, bisa nanti habis ini di Google sendiri itu apa sih. Dan karena ngelihat semuanya itu masing-masing ancestors-nya ini punya kesulitan, punya keribetan masing-masing. Jadi apa yang bisa dilakukan di Kotlin gitu. Kita menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang ada di Java, C# dan lain-lain. Makanya lahirlah si Kotlin. Jadi supaya dia lahir dari masalah gitu. Gitu. Jadi mereka Kotlin ini bisa berinovasi dengan adanya programming language pendahulunya gitu ya. Dan juga Kotlin ini sudah direkomendasikan oleh Google waktu Google I.O. 2019. Jadi Google I.O. 2019 itu pertamanya. Jadi istilahnya kayak Kotlin first. Jadi kayak citizen kelas pertama. Jadi Java sekarang citizen kelas kedua gitu. Jadi yang sekarang kalau misalnya kalian liatin dokumentasi Android developer,
itu pasti ada 2 tab untuk code snippet. Yang pertama kali kalian ketemuin pasti Kotlin, abis itu sebelahnya Java. Jadi dari Google-nya sendiri itu udah encourage, udahlah jangan pakai Java lagi, udah move on aja ke Kotlin kayak gitu. Dan ini benar karena aku udah pakai. Aku pernah pakai dua-duanya, aku pakai Java dan aku juga pakai Kotlin gitu. Next. Nah, ini tadi yang aku bilang kelebihan Kotlin dibanding Java. Karena sebelumnya aku juga pernah pakai Java, dan setelah aku pakai Kotlin, ternyata benar ya. Jadi Kotlin ini tuh modern, benar katanya. Yang mengaku-ngaku, oke, kita modern nih, benar. Jadi dia itu nggak susah-susah, nggak harus ini sintaksnya ribet banget, harus ada titik koma, harus ada ini, harus ada itu, banyak banget. Terus sekarang udah dipakein lambda segala macam, udah gampang semuanya, nggak perlu instansiasinya yang nggak ribet, terus cara bacanya juga lebih gampang, readability-nya juga bagus gitu. Pokoknya ciri-ciri modern programming language itu udah ada di Kotlin. Terus dia concise ini maksudnya short gitu, singkat, brief gitu ya. Jadi kita baca sekali aja tuh udah tahu gitu, oh ini maksudnya ini, nggak perlu kayak scroll banyak line untuk tahu, oh ya ini maksudnya ini gitu. Dia benar-benar concise. Kalau bisa orang lihat dan baca code-nya sekali lihat udah paham gitu. Itulah yang ditawarkan Kotlin. Selanjutnya interoperable. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tadi kan kita bilang aplikasi Android itu yang native bisa di develop pakai bahasa pemrograman Java dan juga sekarang bisa Kotlin gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya aku udah sempat nih ngoding pakai Java, terus aku mau adapt si Kotlin juga, bisa nggak? Ya bisa gitu. Karena si Kotlin ini dia udah memberikan fitur interoperable. Jadi dia akan bisa bekerja sama dengan Java gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman udah tahu sih tapi di Java nggak apa-apa. Kotlin juga bisa kok masuk di dalam project teman-teman gitu. Atau ada yang memulai udah ada projectnya di Java tapi dia pengen yang baru juga ngerasain Kotlin juga, itu bisa banget untuk satu modul ada kelas dengan Java class, ada kelas dengan Kotlin class, that's okay and that's safe gitu. Dan yang terakhir yang paling banyak disukai sih, yang paling banyak disukai dari fitur Kotlin ini, yang paling diagung-agungkan adalah safer code. Itu tadi ada null safety-nya tadi. Kalau misalnya kita bicara Java, banyak banget yang bakalan kena exception. Dari seluruh jenis exception yang pernah ditemui, yang paling sering dialami itu adalah null pointer exception. Nah, apa sih null pointer exception ini? Jadi itu ketika kita tidak dapat menemukan instansiasi si suatu objek gitu. Jadi null ini yang mana, lo mau pakai sesuatu objek tapi ini tuh masih null, atau ini lo belum set value-nya padahal gue butuh gitu. Nah, di situ dia udah dijaga sama si Kotlin. Jadi kalau misalnya kita nggak punya value ini, ya udah nggak usah di-execute, nggak usah dipanggil gitu. Jadinya aman deh gitu. That's why sekarang nih Kotlin itu lebih safe lah untuk nge-code-nya, dan udah jarang banget, kalau aku udah jarang banget dapet null pointer exception sekarang. Kayak almost nggak pernah. Karena banyak banget udah ada Elvis, udah ada flat dan lain-lain gitu. Next. Nah, ini tadi kan kita bicarain kelebihan-kelebihan Kotlin dan show me the code gitu kan. Nah, ini salah satu potongan kode aku dapatnya dari ini sih, dari developer Android documentation khusus untuk Kotlin introduction. Di sini tuh contoh code gimana kalau misalnya ke Kotlin di Android. Nah, kalau teman-teman yang sebelumnya udah tahu nge-code di Android itu kayak gimana, ada activity, ada fragment dan lain-lain. Kebetulan di sini dibuat ada activity, ada kelas yang namanya main activity. Jadi ini adalah, kalau di Android itu activity itu adalah suatu screen ya. Jadi kumpulan code, nanti kalian bisa lihat banyak banget code di situ, bisa lakukan apa aja. Dan di sini kita ngelihat kalau misalnya Kotlin itu nggak banyak banget titik koma dan lain-lain, nggak banyak banget kayak udah nggak terlalu banyak hal-hal yang perlu kita
buat di sini. Kalau misalnya orang-orang yang sebelumnya tahu Java gitu ya, ini kan kayak dia cuman perlu berapa line doang. Di sini bahkan cuma 2 line doang. Kalau misalnya perbandingan, di sini kan artinya fat dot set on click listener. Nah, kalau misalnya dulu di Java, kita harus nge-new dulu, new on click listener-nya dulu, baru dia akan edit lagi berapa lines of code, baru kita masukin kita mau ngapain. Nah, sama Kotlin dia tuh nggak perlu lagi karena udah make Lambda, dia udah lebih singkat, udah lebih concise event handlingnya itu, jadi nggak perlu panjang-panjang lagi gitu. Kita langsung ngerti, oh maksudnya kalau fab ini diklik, jadi kita harus munculin snack bar, bilangin hello, terus masukin variabel namanya. Nah sekarang variabel juga lebih singkat, sekarang dia pakai $, dulu kan kayak kita harus pakai masukin get name, get apa kayak gitu segala macam. Sekarang dia udah lebih singkat, no setter getter lagi, udah otomatis tahu gitu. Dan kalau dilihat di Java biasa kita ada semicolons atau titik koma, sekarang udah nggak ada lagi. Bisa sih kalau mau tetap, tapi ngapain, karena itu justru yang disederhanakan sama Kotlin gitu kan. Oke. Dan iya satu lagi yang itu ada tanda tanya tuh yang di line ke-3. Setelah class main activity baru di bawahnya ada override fun create, dan di dalam kurung tuh ada saved instance state. Nah itu dia ada tanda tanya di belakangnya. Itu yang dimaksud tadi dengan nullable, maksudnya dia itu nanya ini objeknya bisa null apa enggak nih. Kalau misalnya objeknya null tapi dia pakai tanda tanya di belakang kayak gitu, ya nggak apa-apa, aman, nggak akan terjadi yang namanya null pointer exception kayak gitu. Tapi kalau dia nggak pakai tanda tanya, oh nih objek nih harus ada isi nih, nggak boleh nggak ada, kalau nggak ntar kena NPE gitu, atau null pointer exception kayak gitu. Next. Nah ini adalah jumlah, ini aku baru tahu sih hari ini, jadi aku coba riset beberapa artikel tentang berapa banyak sih sebenarnya Android application yang dirilis di Play Store yang pakai bahasa pemrograman Kotlin. Dan ternyata top 1000 Android apps yang ada di Google Play Store itu lebih dari 70%-nya itu udah pakai Kotlin. Jadi kayak misalnya aplikasi yang pasti kita tahu lah ya, semacam Instagram, LinkedIn gitu, WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain-lain yang pastinya Tokopedia mungkin dari Indonesia, Bukalapak dan lain-lain masih banyak banget yang kita tahu aplikasi terkenal itu 70% lebihnya udah pakai Kotlin. Jadi this is why gitu. Ini trennya sekarang untuk kita pakai Kotlin. Jadi kalau teman-teman, aduh aku pengen Java aja deh. Tapi kan teknologi berkembang ya. Kita sebagai orang yang menganut teknologi, menggunakan teknologi, kita harus ikut berkembang juga dengan trennya kayak gitu. Supaya kita nggak ketinggalan kereta nih gitu. Oh ya, dan jangan lupa kalau kemana-mana pakai masker. Oke, next. Oke, tadi aku udah jelasin banyak hal tentang Android app dan app development. Dan sekarang, oke, terus apa dong? Kalau aku udah tahu nih, udah belajar Android, udah tahu nih ngoding, udah tahu nih ngedevelop. Terus apa untuk aku gitu? Habis itu aku mau jadi apa? Bisa diapain nih skill gitu ya? Nah, banyak. Jadi sebenarnya kita itu most wanted people kalau kita bisa ngoding dan ngedevelop Android application di bahasa pemrograman yang lagi populer, contohnya kayak Kotlin gitu. Aku lihat sekarang ya di Jobstreet sama Upwork itu kayak semacam medsosnya tapi untuk buat posting-posting ini opening job kayak gitu, semacam Jobstreet juga. Dan pas aku search ya, aku query nih Android developer dan Kotlin jobs gitu ya. Itu ada 690-an yang opening hari ini ya, 690 something, ya 695 mungkin, itu yang untuk opening hari ini. Dan aku lihat lagi di Jobstreet itu ada 385 yang khusus Android developer yang native. Jadi benar-benar banyak banget
job opportunity yang bisa kita pergunakan kalau kita benar-benar serius bisa bikin ngedevelop Android application yang baik gitu. Nah, jadi kita tuh jadi most wanted people gitu ya untuk di job market gitu. Jadi kita yang kalau teman-teman yang memulai karir bisa dipercantik LinkedIn page-nya. Abis itu mulai bikin portfolio yang bagus-bagus, GitHub page-nya mungkin dipoles-poles gitu ya, supaya nanti recruiter, talent acquisition itu pada ngelirik, jadi message-nya penuh nih, tiap hari ada yang nawarin gitu. Oke, after that, kita nggak cuman kerja buat company, tapi kita bisa kerja untuk diri sendiri. Kita jadi bisa ngerjain project-project freelance yang kan banyak tuh kayak sekarang ada freelancer.com atau ada Fiverr, banyak banget situs-situs freelance yang kita bisa pakai, dan teman-teman juga yang bisnis, yang pengusaha butuh nih, gue butuh dibuatin sebuah aplikasi untuk ini, spesifikasinya ini, pengen nih aplikasi bisa ini, bisa ngumpulin ini, bisa ngitungin ini, bisa ngeposting ini dan itu, dan banyak banget kriteria-kriteria yang dibutuhkan sama teman-teman dari bisnis. Dan kita sebagai orang yang bisa ngedevelop aplikasi, kita bisa milih ada berapa banyak orang yang butuh jasa kita, dan kita bisa milih yang mana ya aplikasi yang pengen dan enaknya dikerjain. Jadi kita yang milih nih, kita yang milih mau ngerjain yang mana, sebebas itu gitu. Itu enaknya freelancer. Dan kalau freelancer juga kan kita yang tentuin jam kerja kita kerja untuk kita sendiri. Biasanya kan freelancer kan bayarnya per jam ya, per jam, per lama kita kerja. Jadi kalau kita kerja banyak hari ini atau kerja banyak 1 minggu ini, ya banyaklah penghasilan kita, atau lebih cepat lah kerjaan kita, dan lebih cepat kita dibayar gitu kan. Dan selanjutnya, kalau kita nggak mau kerja sama orang sama sekali, ada opsi lain. Nah, kita bisa juga bikin aplikasi sendiri, pribadi, sesuai ke hati kita, tapi kita monetize aplikasinya. Jadi, cara nge-monetize aplikasi itu ada banyak sih. Jadi, kalau misalnya kalian sering buka aplikasi gratis, aplikasinya bagus, fungsinya bagus gitu. Misalnya, kalau teman-teman yang suka main Instagram, aplikasi filter, aplikasi editor foto, itu kan biasanya banyak yang gratis-gratis, tapi banyak iklan. Nah, iklan itu tuh bisa generate revenue buat dia gitu. Jadi semakin banyak aplikasi kita ini di download orang dan kita monetize, kita masukin ads, itu juga bisa jadi sumber revenue kita sih. Jadi benar-benar kita nggak perlu kerja sama orang, tapi uang datang gitu. Nah, itu benar-benar keren. It's cool. Habis itu kita juga bisa, kalau misalnya nggak mau ngelakuin itu, tapi kita lumayan suka sharing nih. Orangnya sharing is caring gitu. Jadi kita suka nge-share ilmu, kita bisa baru belajar baru hari ini, ini keren sih. Kayaknya bagus juga kalau misalnya nulis tentang ini, atau kita bikin rekaman podcast, bisa juga. Dan sekarang udah banyak banget orang yang bikin YouTube channel tentang apapun. Dan menurut aku Android development ini juga bisa untuk dibuatin channel kalau kalian mau ya. Dan sebenarnya masih banyak juga sumber revenue kalau misalnya kalian mau generate revenue dari sini as Android developer gitu ya. Ada blog post, kalau blog post yang kalian tulis nanti banyak yang baca, dapat duit. Ada banyak beberapa yang provider kayak gitu. Ada juga podcast. Udah banyak sekarang engineering podcast atau development podcast di Spotify dan di media-media lainnya, platform lainnya gitu ya. Dan juga YouTube channel. Dan ini juga bisa di monetize pakai ads atau merch atau apapun, banyak banget sih. Jadi kalau kalian tahu cara menggunakan ilmunya sih benar-benar wow, limitless gitu, tanpa batas sih peluangnya sebenarnya di Android developer yang sekarang saat ini gitu. Cuma butuh laptop, IDE, Android Studio, terus internet, udah gitu doang, kerja dari mana aja. Apalagi sekarang COVID ya, kayak semua company juga pada remote working, jadi kalian nggak perlu worry, aduh harus ke sini, harus ke situ, ya asal selama ada listrik, internet, laptop, ajib. Next. Nah, ini kan aku udah ceritain tadi. Sekarang gimana caranya nih? Gimana dan di mana aku bisa belajar
jadi developer Android yang keren. Nah, kebetulan di sini, di Impact Byte, adain sebuah kelas yang namanya Android Development in Kotlin for Beginner. Jadi, benar-benar Impact Byte di sini mengakomodasi teman-teman yang sama sekali belum pernah nih belajar pemrograman Android, atau yang majornya bukan teknik informatika, atau yang masih sekolah baru lulus SMA atau SMK atau lagi kuliah tapi ngerasa kayaknya nih kuliahnya salah jurusan atau nggak passion aku gitu, kayaknya aku mau coba sesuatu yang baru. Mungkin coding adalah passion kamu yang baru, jadi nggak ada kata terlambat sih. Jadi nggak apa-apa nih kita belajar sama-sama di sini. Aku bakalan jadi mentor kalian di situ dan akan memulainya benar-benar dari awal banget. Jadi nggak usah worry ini oh kayaknya ini tadi omongannya udah susah, kayaknya harus sudah ngerti Java, harus sudah ini. Nope. Jadi benar-benar kita belajar dari basic banget, dari benar-benar dari install IDE-nya juga, dari install Android Studio dan lain-lain. Benar-benar aku bimbing dari awal gitu. Dan kita akan belajar secara remote, jadi nggak ada kelas, dan kita cuma butuh internet dan laptop. Kayak aku bilang, internet dan laptop, dan listrik. Dan kapan? Nah, ini setiap jam 7 sampai jam 10 malam di Senin dan Rabu. Oke, dan enaknya lagi kalau kita belajar bareng-bareng gini, kita tuh bisa ketemu orang-orang yang lain dengan background yang lain, dan kita tuh lebih terpacu. Wah gila, dia kemarin nggak tahu nih bikin ini, sekarang udah tahu, aku nggak mau kalah. Jadi kita saling memacu satu sama lain dan growth-nya lebih kencang gitu ya. Next. Oke, nah di kelas Impact Byte ini aku ada kerja sama bareng sama Impact Byte bikin kelas PTP, jadi part-time program class. Jadi ini judulnya tadi kayak aku bilang Android Development in Kotlin for Beginners. Ada 20 sesi, jadi ada 20 sesi Senin Rabu. Next. Gimana caranya untuk ngedaftar? Nah, pertama kita buka dulu, kita sign up dulu di Impact Byte. Sign up, bikin email, masukin email, phone number, password dan lain-lain. Baru abis itu kunjungi ini link impactbyte.com/id/part-time-beginner-android-development. Itu kelas yang akan kita adain nanti. Nah, kapan mulainya? Jadi kita akan mulai kelas itu di Februari sampai April, mulai tanggal 22 Februari sampai 28 April tahun ini. Jadi sekitar semingguan lagi kelasnya akan dimulai. Jadi kalau buat kalian yang belum registrasi, mungkin tertarik sama kelas ini, mungkin bisa di-enroll habis ini. Dan kelasnya 7 sampai 10 malam, jadi nggak akan mengganggu misalnya teman-teman yang kerja juga, tapi sambil pengen belajar hal yang baru, ini bisa juga di setiap Senin dan Rabu 7 sampai 10 malam. Next. Nah, kelas ini tuh kayak gimana? Bakalan boring nggak? Tentu saja tidak. Tentu saja kelas ini akan fun. Karena kayak aku bilang di awal, kalau kita belajar sesuatu tuh begitu strict, sangat kaku, itu susah masuknya. Jadi aku akan berusaha deliver materi ini se-fun mungkin. Banyak banget nanti exercise yang fun, praktis yang fun, banyak hal nanti akan aku kasih tahu, share sama kalian. Aku nggak akan pelit-pelit. Dan ini kita akan belajar dari basic, semuanya basic programming, benar-benar dari awal, sama latihan-latihan tiap sesinya. Dan kita akan endingnya nanti kita akan build app like a boss. Dan ini kita akan bikin suatu aplikasi movie reviewer. Itu nanti akan aku jelasin semuanya, cara step by step untuk ngebikinnya sampai kalian semua bisa peserta kelas ini. Dan di akhir sesi, di sesi 20, nanti kalian akan berkesempatan untuk nge-showcase semua proyek kalian masing-masing di depan teman-teman semuanya. Jadi kayak mau nyombong online gitu ya. Lihat nih aplikasi gue gitu. Nah gitu, atau udah bilang ke emaknya, "Ma, aku udah bisa bikin aplikasi," gitu. Keren lah pokoknya. Nanti yang jelas kelas ini akan keren, nggak bosenin. Tungguin aja kelasnya. Oke, next. Ya, aku last word dari aku.
you can build an app in a fun way, benar-benar in a fun way, because I am fun. Next. Let's have fun. Thank you. Itu kontak aku kalau kalian mau ada konsultasi atau tanya-tanya. Thank you. Oke. Thank you Mas Edi. Oke, thank you Kak Esther. Menarik banget nih presentasinya. Saya sendiri kok jadi malah tertarik juga ya untuk belajarnya ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya. Kita masuk ke sesi Q&A. Nah, karena ini kan pesertanya udah pada di Zoom semua. Kayaknya nih asik kalau pesertanya langsung nanya. Oke, saya tadi udah ada beberapa yang di chat. Ini saya pilih satu, salah satunya mungkin Mas Rido Alamsyah boleh nanya langsung nih sama Kak Esther. Halo, Ya, Kak Rido Alamsyah. Ya, halo. ya halo Mas Alam, Mas Rido. Ya, selamat malam, Kester. Iya. Mohon izin bertanya. Kalau tadi saya pertanyaannya yang berkaitan dengan menjadi seorang developer Android ya. Apakah kita harus sebagai orang yang belum mengenal gaming harus memahami PHP Java terlebih dahulu, atau langsung kita bisa menjadi memahami modern programming landscape Kotlin ya Kak? Oke, jadi aku ulang pertanyaannya, kalau mau jadi Android developer, apakah kita harus paham Java dulu atau bisa langsung Kotlin? Iya, betul. Oke, thank you Mas Rido pertanyaannya. Jadi kalau misalnya aku sendiri, pengalaman aku dari Java duluan sih. Jadi setelah berapa tahun di Java, terus pada adopsi tren Kotlin, aku mulai nyobain untuk Kotlin. Ternyata pengalaman aku di Java sangat membantu aku di Kotlin. Jadi ada benefitnya sih kalau aku ngerti Java dulu. Jadinya lebih gampang gitu. Kira-kira menjawab nggak? Iya. Oh, terima kasih ya Kester. Thank you. Iya. Sama-sama Mas Rido. Oke, itu salah satu penanya ya. Mungkin kita bisa pilih pertanyaan lain lagi. Di sini ada pertanyaan dari Kak Ricky Berlando. Kak Ricky Berlando. Ya. Oke, boleh Kak langsung ditanyain sama Kak Esther-nya. Oh, baik. Oke. Oke, saya Ricky Berlando ingin bertanya. Jadi saya sudah pernah belajar Android development pas kuliah menggunakan Java. Terus saya ingin bertanya, apakah lebih bagus memakai framework seperti Flutter atau React Native atau memakai native seperti Kotlin ini dalam dunia Android? Oke, tergantung sih. Oke, thank you Mas Ricky pertanyaannya. Ya. Jadi kalau aku kebetulan dari awal karirku di native ya. Aku memang tahu dari beberapa teman-teman yang masih bingung juga sih, kenapa sih harus React Native atau native, itu sebenarnya bedanya di mana gitu. Kayak aku bilang di awal, sebenarnya tergantung ada pros and cons-nya masing-masing ya untuk React Native dan native. Kalau React Native itu biasanya dia tuh cepat untuk di-build. Biasanya company-company yang bootstrapping, maksudnya bootstrapping itu yang masih merintis di awal, dia butuh prototype, dia butuh convincing investor atau orang-orang yang akan ngasih duit ke perusahaan startupnya untuk bilang ini aplikasi kita yang tahap 1 udah jadi, at least MVP deh gitu, yang fungsi-fungsi yang layak pakai dulu udah bisa nih. Nah itu cepat tuh, kita biasanya diminta pakai React Native, cepet ya. Tapi kalau misalnya kita pengen project kita itu sustainable, maintainable, terus bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama, akan lebih baik kalau misalnya kita pakai native development, karena banyak banget yang mendukung itu. Biasanya kalau terbatas sih untuk menggunakan native function dari OS-nya gitu. Jadi ada pros and cons-nya. Of course kalau dari waktu, React Native lebih cepat untuk development time-nya, dan native tuh butuh ceritanya panjang, kayak harus belajar SDLC benar, solid principle, benerin konsep OOP-nya diterapin dengan baik gitu, unit testing dan segala macam. Jadi dia benar-benar untuk dibangun untuk stay
long gitu, benar-benar project yang lama kita expect-nya, dan size-nya gede gitu. Size-nya gede mungkin bisa dihitung dari fitur atau modulnya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, kira-kira menjawab nggak, Mas? Menjawab sih, Kak. Oke, thank you. Oke, terus nih mungkin ada satu pertanyaan lagi deh dari Kak Enjay Tarigan. Oke, Kak Enjay Tarigan boleh langsung ditanyain sama Kak Esther. Ya, Kak, terima kasih ya. Iya. Jadi gini Kak, saya sudah belajar bahasa Java sampai OOP. Karena kan pemula itu biasanya pengen cepat-cepat buat sesuatu gitu. Jadi saya sekarang mau mulai pindah ke Kotlin. Untuk membuat sebuah aplikasi Android itu, sampai mana pemahaman coding kita bisa untuk membuat aplikasi itu, Pak? Sama aja sih sebenarnya dengan status kamu yang belajar under development dengan Java, tapi sampai ke OOP. Di Kotlin juga gitu, kita akan nerapin OOP konsep juga kok. Ini akan nerapin OOP konsep di codingan kita untuk di native ya. Dan tetap aja kamu tetap butuh Kotlin di OOP konsep gitu. Cuman beda sintaks aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ada ya kemudahan untuk orang-orang dari Java ke Kotlin itu lebih concise ya. Jadi kayak misalnya dulu di Java itu harus banyak banget yang kita pakai sintaksnya panjang-panjang. Nah sekarang di Kotlin dipermudah. Jadi misalnya kayak titik koma udah nggak dimusahin, terus misalnya safety udah ada, terus ada banyak lagi fitur semacam delegation. Nah tapi kayak konsep itu kan sesuatu yang tidak jarang berubah gitu. Kalau mekanisme bisa lah berubah, tapi konsep itu kita terapkan over time terus-terusan gitu. Jadi nggak akan bisa hilangkan OP konsep dengan menggunakan Kotlin. Jadi Kotlin tuh otomatis udah kita nggak usah belajar OP lagi, nggak gitu sih. Jadi di Kotlin pun kita akan terapin OP. Tapi kalau misalnya mau start dari Java akan lebih gampang. Tapi bukan berarti kalau misalnya nggak tahu Java atau nggak ada pengalaman Java sama sekali, ke Kotlin bukan bingung, nggak. Karena simply dia tuh lebih gampang, lebih mudah buat untuk bikin baru untuk di Kotlin-nya sendiri. Kayak gitu. Kira-kira sesuai sama pertanyaannya, Mas? Sesuai, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain kalau masih ada yang mau bertanya boleh langsung di kolom chat, nanti bakal saya pilih kayak mana yang mau tanya. Tapi ini ya pertanyaannya yang relevan dengan topik kita hari ini ya. Jangan nanyanya yang lain-lain, ntar nanyanya out of topic, kita nanti ke eksternya malah bingung juga jawabnya kan. Oke. Mungkin ini saya ngerangkum aja nih Kak, ada banyak yang nanya nih. Kalau gabungin antara Kotlin sama framework yang lainnya bisa nggak sih? Contohnya ada Flutter, ada React Native tadi. Ada banyak yang nanya kayak gitu. Bisa nggak sih sebenarnya Kak? Kalau React Native ya, ini setahu aku ya. Setahu aku tuh dia pakai JavaScript kan. Pakai JavaScript terus pakai HTML, CSS gitu-gitu. Dan itu nggak ada Java kelasnya sih, setahu aku, atau Kotlin class yang berkontribusi di situ. Karena memang honestly aku nggak ada pengalaman di React Native program development. Aku cuma native dari dulu sampai sekarang. Cuman yang aku tahu, setahu aku itu tuh fully JavaScript. Dan note Java itu tidak sama dengan JavaScript. So jadi jangan dikira ada Javanya jadi sama deh, ini pasti ada nih kaitannya. Itu dua hal yang berbeda. Oke, kalau misalnya framework yang lain mungkin saya kurang tahu juga sih Kak. Tapi kalau misalnya di React Native itu dia sebenarnya ada bridging-nya juga jadi ke native, dan beberapa kali sih saya pernah juga diminta untuk bikinin bridging-nya, tapi saya nggak terlalu paham di native-nya, makanya agak bingung juga kalau mau bridging-nya. Tapi kayaknya menarik nih kalau misalnya kita bisa bikin bridging-nya untuk modul di React Native dari aplikasi native dan pakai Kotlin-nya langsung ya nanti ya.
Mungkin udah ada library yang seperti itu untuk bridging-nya. Tapi ada sesuatu yang baru dari Kotlin. Sebenarnya kalau kalian pengen nge-build satu code base, tapi kedua platform, ke Android dan ke iOS. Sebenarnya kan orang-orang yang ngerjain React Native kan juga gitu ya. Pengen code-nya satu, tapi bisa jalan di mana-mana. Bisa di Android, di iOS, di web, semua lah. Tapi ngoding sekali doang, supaya developernya satu. Satu untuk semua gitu. Jadi bedanya sama native kan kita ya native iOS ya satu orang, native Android satu orang gitu, di web ya satu orang lagi, sedangkan native satu aja udah cukup. Tapi kalau sekarang Kotlin itu ada yang namanya Kotlin multi platform. Nah jadi dia tuh kita nge-code-nya di Kotlin, tapi udah bisa buat aplikasi Android dan iOS gitu. Padahal kalau iOS itu kan dia cuman on Swift ya atau Objective-C gitu. Dan kerennya Kotlin dia udah buat nih si KMM ini Kotlin multi platform. Tapi kalau untuk Flutter ya mirip sih sama kayak KMM, tapi dia Flutter tuh kan bahasa programmingnya kan Dart, dan dia itu juga bisa dua platform kan untuk Android dan iOS. Tapi untuk Flutter sendiri dan KMM, aku benar-benar nggak ada coba di situ. Jadi benar-benar truthfully Java and Kotlin, native my love. Oke, menarik banget sih penjelasannya. Kalau bisa kayak gitu udah bisa nyaingin Flutter, ya mungkin makin banyak lah yang mau cobain Kotlin-nya. Karena kan biasanya kan orang belajarnya langsung Flutter karena ya sekali ngoding langsung bisa build iOS-nya juga kan sekalian. Tapi kalau Kotlin udah bisa ya sama seperti Flutter, mungkin ya bakal lebih banyak lagi yang tertarik nih malam ini yang mau gabung belajar di kelasnya Kak Esther. Tapi kayaknya KMM itu belum stable sih, jadi dia masih alpha beta gitu, jadi belum bisa buat aplikasi production. Tapi mungkin kalau mau bikin aplikasi main-main gitu ya, aplikasi ya happy-happy doang gitu, just for fun, untuk practice app, mungkin bisa. Oke. Nah, mungkin kita ada ini ya Kak, satu lagi nih yang nanya. Ini ada pertanyaan dari akun Explore nih. Yang pakai akun namanya Explore Kak, boleh langsung tanyain sama Kak Esther langsung. Halo. Atau mikrofonnya nih masih nggak bisa nyala nih untuk Kak. Jadi saya bacain aja ya, saya wakilin. Nah, jadi akun Explore ini nanya, seberapa worth it Kak kalau menggunakan framework Java dengan bahasa Kotlin untuk mengelola di back-end? Oh, maksudnya worth it apa kita pakai Kotlin untuk back-end development gitu ya? Iya, bukan untuk mobile-nya. Oke, ya banyak sih sekarang udah banyak teman-temanku yang aku tahu kerja di company lain, kebetulan bukan di Mekaria, untuk adopsi backend development pakai Kotlin ya. Udah ada yang mulai adopt Kotlin tuh buat backend, nggak cuman buat Android doang gitu. Udah banyak komunitas sih. Sekarang tinggal kita serius gak sih ngeliatinnya, jangan kita pilih-pilih teknologi, kumpulin ini keren, tapi gak dijalanin gitu ya. Jadi saya pilih pick satu, bikin research gitu ya, perbandingan kira-kira mana nih. Dan sesuai tren, kalau misalnya kita pengen beneran terjun ke profesi ya, beneran pengen kerja, kita ya harus lihat juga kalau emang bener-bener nggak tahu harus kemana dan pengen belajar semuanya. Daripada belajar semuanya, mending research market butuhnya apa nih, dan kita tuh bisanya apa, pengen belajarnya apa, tingkat kesulitannya gimana, learning curve-nya kita gimana, disesuaikan sama preferensi kita sih. Jadi nggak akan mungkin kita bisa belajar semua hal, jadi pick satu tapi beneran belajar gitu. Jadi Kotlin untuk backend itu bisa dan worth it. Kayak aku bilang tadi, kalau di Android aja tuh dia udah ngurangin boilerplate atau code-code yang nggak perlu lah sebenarnya kita buat di situ. Dan kita jadi Android developer itu jadi lebih gampang kerjanya, dan lebih mudah, lebih senang, lebih happy, apalagi backend engineer gitu. Jadi pasti worth it. Oke, jadi udah dijawab ya Kak Explore dengan oleh Kak Esther. Katanya worth it untuk dicoba back-end development dengan menggunakan Kotlin ya sekarang. Cari aja komunitas, banyak kok. Oke.
kalau masih ada yang mau tanya langsung, ada yang masih tanya langsung nggak sama Kak Esther sekarang? Atau mungkin aku punya request ya, mungkin teman-teman di sini ada yang kayak aku lihat jarang nama-namanya nama-nama cewek. Mungkin aku cuma pengen kasih tahu kalau misalnya kalian ini ada teman-teman cewek yang pengen belajar teknologi, software engineering, app development, tapi malu, tapi takut. Please jangan dibilang apa sih cewek tuh, udahlah nggak usah ngoding, nggak tahu gitu. Please bilang encourage aja kalau semua itu bisa ngoding. Jadi kayak semua orang bisa belajar, semua orang bisa ngoding, semua orang bisa bikin sesuatu. Karena honestly ngoding itu sebenarnya proses kreatif dan semua orang itu kreatif. Jadi jangan apa ya, semacam mendiskreditkan satu gender untuk hal ini gitu. Aku justru mengencourage siapapun, umur berapapun, gender apapun, untuk terjun ke STEM ini. Karena benar-benar kreatif, ini adalah suatu proses kreatif yang kita, siapapun bisa lah gitu. Oke, sebenarnya nih banyak juga sih yang nama-nama cewek kalau dilihat dari listnya, cuman nggak ada yang mau nanya nih. Iya, please teman-teman cewek yang mungkin ragu, aduh aku cewek tapi bisa nggak ya di sini, aku akan bilang kalau itu it's okay. Iya, mungkin kalau ada teman-teman yang cewek di sini yang mau nanya nih sama Kak Esther, nih cewek bisa nggak sih apa namanya survive di dunia IT yang katanya cukup keras kayak gitu kan? Oke, kalau teman-teman udah nggak ada yang nanya lagi, mungkin kita ucapkan terima kasih dulu ya sama Kak Esther, karena pertanyaannya sih udah cukup banyak menurut saya, dan semuanya bisa Kak Esther beri penjelasan untuk teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan insight, contohnya bagaimana gunain Kotlin di back-end development. Saya juga baru tahu nih kalau misalnya udah bisa implementasi back-end development udah pakai Kotlin sekarang. Oke. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Kak Esther ya atas waktunya. Iya, Malam ini udah sharing dengan kita. Untuk teman-teman yang lain yang masih penasaran nih, apakah Kotlin memang membuat web development Android jadi lebih enjoy, simple, dan fun, kata Kak Esther tadi, kalian nanti bisa coba join di kelas part-time kita. Kita bakal belajar bareng Kak Esther bagaimana development Android menggunakan Kotlin ya Kak Esther ya. Benar. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Esther atas waktunya malam hari ini. Terima Oke, kasih semuanya. kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Di sesi selanjutnya, next dulu. Nah, di sesi selanjutnya di sini bakal dijelaskan tentang part-time class yang ada di Impact Byte. Nah, untuk menjelaskan ini, saya persilakan bagian dari Impact Byte, Mas Nahum, untuk jelaskan kelas part-time yang ada di kita. Oke, Mas Nahum, saya persilakan waktunya, Mas. Siap, terima kasih Kak Edi, terima kasih Kak Esther sudah ngasih ini ya ilmu-ilmu buat kita, terutama buat si Android Development in Kotlin. Perkenalkan, nama saya Nahum, saya dari Skillful dan dari Impact Byte. Ini mau sharing aja sih, kan mungkin nanya tadi, gimana sih caranya masuk kelasnya, daftar kelasnya gimana, dan berapa harganya gitu. Dan ada kelas apa lagi. Ini kira-kira listnya seperti ini, list kelas yang kita buka di part-time class kali ini. Ada Android Development in Kotlin, ada UI UX Design Class for Beginner juga, ada Build Web Application with Go, Golang, React Native with Firebase Batch 2. Ini kita harganya lagi harga di diskon 30% buat semua yang ikutan di seminar ini, juga bisa ngasih tahu teman-temannya juga kalau kita sampai tanggal 15 ininya, terakhir penutupan harga early bird ya, harga diskonnya. Mungkin boleh next ya. Ini pembicaranya, mentor-mentornya untuk yang build application with Go, yang Golang ada Kak Kevin Kusuma dari Tokopedia, senior software engineer. Habis itu ada buat React Native Class ada Kak Sastrana Baban, lead Facebook developer Circle Medan. Next lagi, dua berikutnya. Ada Kak Hafidz Nur dari Genius, dia UI UX specialist, dia buat mentor di kelas UI UX design, dan pastinya Kak Esther yang tadi jelasin mengenai Android developer.
Itu info-info mengenai kelas part-time-nya. Mungkin yang tertarik buat Android tadi setelah dijelasin oleh Kak Esther, boleh banget daftar. Bisa daftar ke kita, bisa menghubungi Impact Byte juga di Instagram kita juga. Boleh next. Nah ini ada sedikit ini campaign yang kita bikin di Skillful buat teman-teman bisa dapat kelas gratis, kelas HTML, kelas CSS dan JavaScript, semua gratis bisa didapetin di website kita di skillful.com. Itu ada linknya di bawah ya. Mungkin nah yang lebih wow-nya lagi adalah kalian bisa dapat kesempatan magang di Tokopedia. Kalian cuma tinggal daftar akun di skillful.com, masukkan kelas HTML, CSS, JavaScript ke keranjang, check out, habis itu masukin kode promonya, belajar bareng Topet, nanti kalian semua belajarnya gratis. Boleh, tunggu, next. Udah sih itu rasanya ya. Mungkin kalau ada yang tanya-tanya, boleh langsung menghubungi nomor-nomor yang ada di sini, ada nomornya, bisa lewat Instagram kita, bisa ke website-nya juga, atau ke LinkedIn kita gitu. Rasanya cukup, Kak Edi. Terima kasih banyak. Oke, makasih Mas Nahum atas penjelasannya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik nih dengan materi kita kali ini kan cuma intro doang nih. Nanti Kak Esther bakal jelasin lagi lebih lengkap, akan bikin teman-teman semua untuk bagaimana sih build aplikasi Android pakai Kotlin yang fun tadi. Mungkin teman-teman bisa join ke kelas part-time-nya kita ya. Oke, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian. Kita bakal ngumumin pemenang challenge-challenge kita pada hari ini. Untuk challenge kita hari ini, untuk Q&A challenge yang menang adalah Kak Ricky Berlando. Selamat untuk Kak Ricky Berlando, nanti akan dihubungin oleh pihak Impact ya. Nah, untuk Instagram challenge kita juga udah dapat pemenangnya di sini. Ada Instagram dengan akun a.idhooo atas nama Rido Alamsyah. Selamat juga untuk Kak Rido Alamsyah, nanti akan dihubungi oleh pihak Impact Byte ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Esther sharingnya malam ini. Mungkin teman-teman semua bisa dapatkan insight baru ya dari penjelasan Kak Esther tadi. Walaupun ini cuma intro, saya juga mendapatkan beberapa insight tambahan tentang development aplikasi Android dengan menggunakan Kotlin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Thank you Mas Edi. Thank you teman-teman. Ya, untuk teman-teman sekalian juga saya ucapkan terima kasih udah bergabung dengan acara kita malam ini. Saya Edi Permana dari Coding Mentor Impact Byte. Selaku moderator pada acara malam ini, undur diri. Sampai jumpa di acara webinar Impact Byte selanjutnya. Mas Edi, boleh kali kita foto bareng dulu nih? Oke, iya kita belum foto bareng ya. Iya, kita foto bareng dulu kalau gitu. Oke, teman-teman, kita open kameranya dulu dong. Kita mau foto bareng nih. Kita foto bareng sama Kak Esther. Ayo, nih masih banyak nih yang belum open kameranya. Oke, kita open kameranya dulu dong. Kita foto bareng semuanya. Oke. Oke, masih banyak nih yang belum Masih- buka kamera nih.